Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang pengukuran, perbandingan, dan skala dalam pembelajaran matematika SD. Yang dimana dosen pengampunya Bapak Dedi Kusnaidi, MPD. Silakan menyimak menggunakan headset agar terdengar lebih menggelegar suaranya dan tidak terganggu dan fokus. Oke. Terima kasih dan silakan menyaksikan. Pengertian pengukuran. Menurut Pujianti, pengukuran dapat memberikan siswa aplikasi yang praktis untuk berhitung berdasarkan apa yang telah siswa pelajari. Juga sangat bermanfaat untuk mempelajari mata pelajaran lainnya seperti geografi, sains, seni, musik, dan sebagainya. Sehingga memahami keterampilan konsep pengukuran merupakan aktivitas terintegrasi yang mendasar untuk mempelajari bidang ilmu lainnya. Alat pengukuran waktu dan fungsinya. Berikut ini alat pengukuran waktu dan fungsinya. Pertama, stopwatch. Stopwatch biasa digunakan dalam alat kompetisi olahraga atau penghitung waktu dalam rangka kegiatan, seperti renang, lari, dan lain-lainnya. Kedua, jam dinding. Jam dinding digunakan dalam menunjukkan waktu dalam keseharian kita berada dalam rumah. Ketiga, jam digital. Jam digital sering ditemui di kantor-kantor karena biasanya di perkantoran sangat banyak. Keempat, jam pasir. Jam pasir adalah gelas kaca yang berisi pasir. Benda ini adalah termasuk dalam kategori perangkat waktu. Biasanya jam ini juga dipakai pengukur waktu. Kelima, jam tangan. Jam tangan juga menunjukkan waktu. Keseharian kita berada di luar rumah. Jam ini sangat simpel jika dibawa. Konversi satuan pengukuran waktu dalam matematika. Daftar konversi satuan pengukuran waktu dalam matematika. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Contoh soal pengukuran waktu dan pembahasannya. Andi menaiki sebuah bus dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30. Usang perjalanan yang ditempuh oleh bus tersebut yaitu 2 jam 35 menit. Maka pukul berapakah Andi tiba di Bandung? Penyelesaiannya adalah Andi berangkat menaiki bus pukul 7.30. Lama perjalanan 2 jam 35 menit. Tambahkan pribadi 7.30 tambah 2.35 sama dengan 9.65. Karena 1 jam hanya 60 menit, maka 9.65 harus dirubah menjadi 10.05. Maka Andi tiba di Bandung pada pukul 10.05. 4. Alat pengukuran panjang dan fungsinya. Berikut ini alat pengukuran panjang dan fungsinya, yaitu A. Penggaris ialah alat ukur untuk panjang atau alat bantu untuk menggambar garis lurus maupun melengkung. B. Meteran pita digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lembaran kain dan sering digunakan oleh penjahit. C. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur bangun atau benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Orang yang sering menggunakan alat ini adalah tukang bangunan. Alat ini dinamakan meteran saku karena dapat dimasukkan ke dalam saku dan dibawa kemana-mana. D. Meteran roll besar biasa digunakan sebagai alat untuk mengukur panjang dan lebar tanah. 5. Satuan baku panjang dan hubungan di antaranya. Satuan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur panjang adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Perhatikan diagram tangga satuan panjang berikut. Diagram tangga di atas
atas, berarti setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. A. Operasi hitung satuan panjang. Berdasarkan hubungan antara satuan panjang, kita dapat memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut. Contoh A. 50 desimeter ditambah 0,1 km sama dengan titik-titik meter. Jawab, 50 desimeter sama dengan 50 dibagi 10 meter sama dengan 5 meter. 0,1 km sama dengan 0,1 dikali 1000 meter sama dengan 100 meter. 50 desimeter ditambah 0,1 km sama dengan 5 meter ditambah 100 meter sama dengan 105 meter. Jadi, 50 desimeter ditambah 0,1 km sama dengan 105 meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pengukuran berat dan fungsinya. Yang pertama ada timbangan neraca, yang dimana biasanya digunakan untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium. Lalu selanjutnya ada timbangan badan. Timbangan badan ini biasa sering ditemukan di rumah kita, di apotik, dan di rumah sakit. Ya, kegunaannya ya untuk mengetahui berat badan yang diukur, berapa berat badan kita, biasa sih manusia sih. Selanjutnya ada timbangan digital. Timbangan yang digunakan sebagai pengukuran untuk mengukur suatu berat atau beban maupun massa pada suatu zat. Lalu selanjutnya ada timbangan duduk. Dinamakan timbangan duduk karena benda ini yang ditimbang terkesan seperti didudukkan dan biasa dijumpai di toko-toko, lebih banyak di situ. Lalu selanjutnya ada timbangan gantung. Timbangan ini sedikit berbeda dari timbangan lainnya karena berfungsi sebagai alat pengukur benda dengan cara digantung pada pengaitnya. Nah, lalu kita akan membahas satuan baku berat dan hubungan di antaranya. Untuk menimbang berat suatu benda digunakan satuan ukur berat yang ada, yaitu seperti ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Dan untuk mengetahuinya kita bisa lihat di gambar. Itu ada gambarnya dan keterangannya, bisa dibaca. Saya akan menjelaskannya. Diagram tangga tersebut memiliki arti yang dimana setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Jadi sistemnya sama saja seperti satuan panjang yang telah dijelaskan tadi ya. Selain satuan berat di gambar, masih ada satuan berat yang lainnya seperti 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kg, 1 kg sama dengan 2 pon sama dengan 100 gram sama dengan 10 hektogram sama dengan 10 ons. 1 pon sama dengan 5 ons sama dengan 500 gram sama dengan 0, kilogram. 1 ons sama dengan 100 gram sama dengan 10 dekagram sama dengan 1 hektogram sama dengan 0,1 kilogram. Dan terakhir 1 gram sama dengan 100 centigram sama dengan 1000 miligram. Lalu ada contoh soal ya. Seperti hari ini ibu membeli beberapa barang belanjaan antara lain berikut: 4 bungkus gula pasir 0,5 kg, lalu 3 bungkus kopi 2 ons, minyak goreng 0,5 kg, ikan asin 1,5 kg, garam 0,5
kg, kelapa 3 kg, kerupuk 10 ons. Jadi berapa berat total belanjaan ibu hari ini? Nah, dalam bentuk kilogram. Berarti kita berapa sih beratnya ini dalam bentuk kilogram ya? Oke, di sini biar lebih mudah kita rubah semua berat yang tadi menjadi gram. Jadi jadinya tuh seperti ini. Yang pertama, 4 bungkus gula pasir itu 0,5 kg. Jadi sama dengan 500 gram dikali 4 sama dengan 2000 gram. Lalu 3 bungkus kopi itu 2 ons sama dengan 200 gram dikali 3 sama dengan 600 gram. Lalu minyak goreng 0,5 kg sama dengan 500 gram. Ikan asin 1,5 kg sama dengan 1500 gram. Garam 0,5 kg sama dengan 500 gram. Kelapa 3 kg sama dengan 300 gram. Kerupuk 10 ons sama dengan 1000 gram. Nah, jadi yang gram-gram tadi yang sudah kita jadikan di total semuanya jadinya itu 9100 gram. Dan dijadikan kilogram dibagi berapa naiknya 3 tangga, jadi dibagi 1000 sama dengan 9,1 kilogram. Pengertian perbandingan. Menurut Saifuddin, Babudin, Mulyadi, dan Adang, perbandingan merupakan pernyataan bagian dari jumlah atau kumpulan tertentu. Cara menyederhanakan perbandingan sama halnya menyederhanakan pecahan, yaitu dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 3 dibagi 7 dapat ditulis 3/7 atau dibaca 3/7. Contoh soal perbandingan. Umur ayah 40 tahun dan umur ibu 35 tahun. Untuk membandingkan umur ayah dan umur ibu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencari selisih. Umur ayah 40 tahun dan umur ibu 35 tahun, selisihnya adalah 40 dikurang 35 sama dengan 5. Yang kedua, mencari hasil bagi atau perbandingan. Umur ayah 40 tahun, umur ibu 35 tahun. Maka hasil bagi tersebut adalah 40/35 atau 40 dibagi 35 sama dengan 8 dibagi 7. Pengertian skala. Skala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Astuti dan Sunardi, skala digunakan untuk memperkecil ukuran dari jarak sebenarnya. Skala biasanya dipakai dalam penulisan peta atau denah. Adapun jenis-jenis skala dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak yang sebenarnya dengan angka. Contoh skala angka: jarak 2 kota pada peta dengan skala 1/1.200.000 adalah 15 cm. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali skala. Jadi, 15 kali 1.200.000 sama dengan 18 juta cm. Jika dijadikan kilometer, maka 180 km. Yang kedua, skala garis adalah skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas. Contoh skala garis: 0, 2, 4, 6, 8, 10 km dan 0, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Dibaca setiap 1 cm pada peta mewakili 2 km di lapangan. Penyebut kilometer yang terakhir atau 10 km dibagi penyebut sentimeter yang terakhir atau 5 cm.
Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2 km. Yang ketiga, skala verbal adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak 1 inci di peta sesuai dengan sejumlah mil di lapangan. Contoh skala verbal. Skala yang sering ada di peta-peta tidak menggunakan satuan pengukuran matrik. Misalnya, peta-peta di Inggris, contoh 1 inci sama dengan 5 mil. Skala verbal biasanya digunakan oleh orang-orang Amerika dan Eropa. 1 inci to 1 mil, artinya 1 inci pada peta menyatakan jarak 1 mil di lapangan. Apabila 1 mil 63.360 inci, maka skala tersebut bila dinyatakan dalam skala angka menjadi 1 berbanding 63.360. Jadi kesimpulannya adalah dalam makalah ini dibahas mengenai pengukuran, perbandingan, dan skala. Untuk memberikan bimbingan pada siswa tentang materi ini dibutuhkan kreativitas tertentu dari seorang guru agar mampu merangsang keaktifan siswa dalam memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran, sehingga dalam pemahamannya akan matematika pun baik terutama dalam materi mengenai pengukuran, perbandingan, dan skala.